Masuk pantai 300.000, ini liburan apa dirampok secara resmi? Itu adalah pantai. Bisa-bisanya ada pantai gratis di Pineng dan pemandangannya itu yang luar biasa banget. Kue pandan, kue lapis, kue pulut. Di Malaysia tidak ada pungli. Kalau di Indonesia mau masuk ke pantai saja bayar. Mungkin ini sebab banyak orang Indonesia yang lebih memilih liburan di Malaysia. Nah, di Malaysia, sahabat-sahabatku semua, ketika orang Indonesia berada di Kuala Lumpur, mereka akan terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia karena banyak wisata gratis, tak perlu bayar. Beda cerita kalau di Indonesia, masuk ke pantai saja perlu bayar. Dan wisata gratis seperti di taman-taman pantai di Malaysia itu berlaku untuk seluruh wilayah atau seluruh daerah. Tapi kalau di Indonesia masuk ke pantai bayar parkir. Kemudian mau masuk lagi ada tiket ini, tiket itulah. Dari segi hal ini, sistem kita memang harus segera diperbaiki. Jangan sampai ada pungutan liar dan petugas parkir pun harus secara resmi. Sehingga para pelancong ketika datang ke Indonesia, mereka sangat merasa nyaman tanpa ada gangguan semacam pungutan liar. Kalau dibiarkan seperti ini, ujung-ujungnya nanti Indonesia akan sepi pengunjung. Jangan sampai masuk ke pantai saja harus bayar Rp300.000. Kalau diringgitkan sekitar 80 ringgit. Padahal di Malaysia masuk ke taman pantai itu percuma, gratis. Dan kenapa orang Indonesia lebih memilih berwisata di Malaysia? Dari segi makanan kurang lebih hampir sama. Bahkan untuk makanan di Malaysia beraneka ragam karena Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum, bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina, sehingga perpaduan makanannya memang luar biasa. Bahkan Malaysia juga dinobatkan di antara negara yang mempunyai street food terbaik di dunia. Oke, langsung kita reaction videonya. Dan seberapa tahu artis Indonesia tentang makanan Malaysia? Masuk pantai 300.000, ini liburan apa dirampok secara resmi? Lagi-lagi Banten viral gara-gara harga tiket masuk pantai yang nggak masuk akal. Di Pantai Sambolo 1 ada yang ditarik sampai Rp300.000 per mobil. Ini bukan masuk wahana mewah, Pak, tapi cuma parkir dan main di pasir. Pantai-pantai lain di sepanjang Anyer juga sama. Ada yang narik 100.000, 150, dan sampai 300. Banyak yang ngerasa diperas, apalagi pas sudah masuk. Ternyata nyebrang jembatan kayu aja kudu bayar 5.000. Padahal kasus pungli kayak gini itu udah pernah tindak loh teman-teman. Tapi kok bisa terulang kembali? Berarti nggak ada sanksi yang tegas. Ini bukti nyata kalau belum ada efek jerah dan pengawasan yang bener-bener jalan, teman-teman. PLT Kepala Dinas Pariwisata Provinsi bilang mereka nggak punya kewenangan atur tiket. Oke, di sini benar dan kita paham bahwa semua itu dikembalikan lagi ke kabupaten dan kota masing-masing. Nah loh, jadi siapa yang ngatur? Nggak ada standar, nggak ada batas harga. Ya akhirnya pengelola bisa pasang tarif semaunya, Pak. Padahal kalau serius mau naikin pariwisata harusnya ada regulasi yang jelas, tentuin batas harga, kasih sanksi buat yang nyimpang, dan yang paling penting, sosialisasiin ke semua pihak. Jangan sampai wisatawan itu jadi kapok buat datang lagi ke Banten. Datang cuma karena merasa dijebak dengan harga mahal. Ya, oknum-oknum yang sengaja pasang tarif tinggi ini cuma mikirin cuan cepat kok. Dia nggak mikirin untuk efek jangka panjang bahwa Banten dan wisatanya akan dicap buruk. Tapi nggak mikirin lagi hal ke depannya. Kalau orang udah trauma liburan ke satu daerah, mereka jelas nggak akan balik lagi. Jadi daripada ngejar untung sekali, yuk mending bikin wisata yang ramah, terjangkau, dan bikin orang itu pengen datang lagi. Dinas pariwisata juga berhak, dan pihak-pihak pengelola harus ada kerjasama konkret pastinya. Poinnya supaya wajah wisata Banten itu bisa dipandang baik di mata masyarakat. Jadi tolong buat Bupati dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kota, ayolah, melek soal ini mau sampai kapan terus-terusan terulang kembali? Tarif mahal dan lucunya lagi kalau kendaraan hilang bukan tanggung jawab kami. Lah, terus selama ini kalian jaga apaan? Kita paham, teman-teman. Setiap tempat wisata itu ya butuh namanya pemasukan. Tapi yang bikin naik darah di sini adalah ketika logika itu ditekuk dengan cuan. Tarif selangit tapi nol jaminan. Di titik ini ya bukan cuma kendaraan yang terparkir, tapi juga akal sehat kita. Jelas kalau netizen ngamuk dan gak tinggal diem. Kita udah bayar mahal, tapi keamanan jadi kayak fitur tambahan yang gak dibayar cicilan. Aneh tapi nyata. Sekarang
Sekarang gini ya teman-teman, kalau memang mau narik retribusi parkir, setidaknya sesuaiin juga sama standar yang ada. Dan ingat, ada aturan berdasarkan PR dan peraturan kepala daerah. Setiap pungutan parkir itu wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang salah satunya mewajibkan adanya imbalan, layanan langsung. Dalam hal ini jelas dong, jaminan keamanan bagi kita para konsumen itu ya jaminan di bidang kendaraan. Solusinya, Pemda setempat harus turun tangan teman-teman, evaluasi tarif dan transparansi pengelolaan. Dan poin utama harus ada sistem pengawasan dan papan informasi yang jelas, termasuk soal hak konsumen. Karena ini bukan sekedar soal tarif, tapi soal keadilan dalam pelayanan. Kita bukan cuma pengunjung di sini, kita warga negara yang berhak atas perlindungan. Jangan sampai kita terus-terusan jadi donatur yang sialnya nggak bisa ngatur. Pungli memang di Indonesia seolah-olah menjadi hal biasa. Tapi di negara tetangga, kalau cuma sekedar wisata di pantai, bahkan di Malaysia, biasanya yang sering saya lihat ada tempat khusus ya, taman-taman wisata untuk para warga Malaysia yang dimana itu secara percuma di tepi pantai itu. Jadi nggak ada yang memungli, beli tiket, nggak ada. Kalau di tempat kita mau masuk ke pantai saja harus bayar. Belum lagi kalau saat lebaran seperti ini harga makanan dinaikkan. Harusnya sistem-sistem seperti inilah yang perlu diperbaiki. Jangankan wisatawan asing, wisatawan lokal saja kalau dibuat seperti ini ujung-ujungnya tidak mau wisata di tempatnya sendiri. Nanti ujung-ujungnya kalau uang banyak lari ke negara tetangga, ke Vietnam, ke Thailand, ke Malaysia. Ya karena dinilai wisata di negara tetangga itu lebih nyaman, lebih enak. Tapi di Indonesia pungli menjadi hal biasa. Harusnya pihak pemerintah benar-benar memperhatikan hal seperti ini ya. Dari segi penjualan makanan perlu dikontrol. Nah di Malaysia sahabat-sahabatku semua, menjual makanan saja kalau tidak ikut aturan, misal kata menjual harga lebih, itu akan dikenakan tindakan. Apalagi ada pungutan liar. Dan lebih-lebih di Malaysia banyak taman-taman yang gratis. Masa iya sih Indonesia nggak bisa mencontohi seperti negara tetangga kita yaitu Malaysia? Bahkan dari segi keamanan, lagi-lagi Indonesia harus berada di bawahnya Malaysia. Sedangkan Malaysia menempati urutan nomor 2 negara paling aman dikunjungi di ASEAN. Singapura menempati urutan pertama. Sedangkan Indonesia kira-kira nomor berapa? Dan inilah kenapa orang Indonesia lebih suka berwisata di Malaysia hingga bisa menikmati berbagai aneka jenis makanannya. Kue pandan, kue lapis, kue pulut, putu, skincare. Yang Tapi itu yang namanya ayam atau Tahu sapi? artis Indonesia tentang makanan Malaysia. Daging badak. Daging badak. Ketupat. Sama ketupat. Ketupat. Iya. sama. Lontong. Lepat, Kupat. lemes, Lipat. Lima. Lemang itu kak. Lemang. serumpun sama Medan. Lontong. Lemang. Oh, kayak lontong sayur. Iya, Lontong sayur. Kue pandan, Kue lapis. Kue Muka. pulut. Putu. Skincare. Kan begini muka skincare ini. Segi boras. Sisi murah. segi muka. Muka. Siri muka. Siri muka. Sini nggak ada. Di Indonesia jarang memang Ada, kue itu Sri Muka. pulut kan baunya. Iya, ada deh. Dimsum. Lontong. Lemang, Lepat sayur. dalamnya pisang. Oh kakak yang satu ini tahu. Kenapa jadi sayur? Aku pun tak tahu. Nastar, kue nanas, Kue nanas. nanas kering, nanas kue, Kue nanas. kering nanas, Kering nanas. tar nanas, Nastar.
Tar nanas. Nastar nanas. Tart. Di Malaysia tas nanas. Nastar Kepanjangan nastar itu nastar. Oh iya. Iya. Klepon. Klepon. Putu. Gula merah kan? Klepong. Inside gula merah hijau, gula merah hijau? pandan, gula merah bulat, gula merah. Gula Melaka. Karena di sana bilang gula merah tuh gula Melaka. Oh, gula Melaka. Iya. I'm ready handsome boy. Where's my handsome boy? I can speak Malaysian. You okay with that? Tupat? Ketupat. Ketupat sayur. Ketupat segitiga. Ketupat pandan. Panas. Ketupat Ketupat pedas. panas. Oh, Jangan ketupat panas. panas. Oke. Apa sih Mbak? Aku nggak tahu. Tepung kue. Tepung mentah. Pelita. Tepung pelita. Wajib ada tepung pelita. Oh, wajib tahu pulut juga kan? Macam ya. Macam Pakai gula Melaka. Wajib. Kroket. Risor, kroket, Ragut. haiwan. Namanya haiwan? Cucur badak. Cucur badak. Indonesia nggak ada. Haiwan itu hewan maksudnya. Iya. Oh. Yang Tapi asli itu memang yang ada. ayam atau sapi? Badak. Daging badak. Daging badak. Oncom dek. In Indo, combro. Combro. Dadar itu hijau. deder gulung. Gulung pandan. Gulung Melaka. Kepala. Kepala. Oh. Krep hijau. Oh, tadi peci itu bahasa Malaynya apa? Ketayam. Iya, ketayam. Itu new words banget sih, new word. Ketayam. Oke sih, serabi. I can send it, thank you. Serabi, kue cubit. Hah? Dalamnya gula. Iya. Bolu gula. Madeline itu, Madeline. Di Indonesia nggak ada Nggak ada di kayaknya. Indonesia. Kue cara. Cara manis. Kue cara manis. Bye. Kue muih di Malaysia memang berbeda dengan di Indonesia. Bahkan namanya juga mungkin kalau orang Indonesia mendengarnya akan bingung. Di antaranya cucur badak. Kemudian ada lagi yang namanya badak berendam. Awal-awal mula dulu saya datang ke Malaysia, saat saya ditawari oleh teman saya, ini kamu mau badak berendam. Saya sampai bingung. Hah? Badak berendam? Di mana ada badak berendam? Rupa-rupanya adalah salah satu kue yang dikasih santan sama gula. Rasanya itu memang benar enak. Kemudian cucur badak. Cucur badak ini rasanya lebih ke manis dan gurih ya. Jadi ada isian kelapanya kalau tak silap. Jadi rasanya itu juga enak. Kemudian dadar gulung. Kalau di Malaysia dan di Indonesia ada. Cuma kalau di Indonesia itu namanya dadar gulung. Kalau di Malaysia namanya kue ketayam. Tapi soal rasa sebenarnya antara kue muih di Malaysia dengan di Indonesia, orang Indonesia jika makan kue muih tersebut pasti akan cocok dengan rasanya. Oke, langsung kita lanjut ke video berikutnya. Inilah orang Indonesia dibuat shock dan terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia hingga makanannya. Wow, tentunya ini sangat menjadi salah satu informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Apabila ada rezeki banyak ya kan, bisa langsung jalan-jalan ke Malaysia, menikmati hidangan makanan yang ada di Malaysia hingga suasananya yang begitu mempunyai keindahan di sepanjang sudut kota. Dan tentunya biasanya orang kalau melancong itu mereka menginginkan kenyamanan dan juga beraneka jenis makanan khas di daerah tersebut atau di negara tersebut. Berikut ini adalah negara paling aman di Asia Tenggara berdasarkan Global Peace Index 2024. Kira-kira ada negara kamu? Kamboja duduk di peringkat ke-7, sementara Thailand duduk di peringkat ke-6, dan datang dari negara Laos yang duduk di peringkat ke-5 di daftar ini. Indonesia harus puas dengan posisi ke-4 di daftar ini. Sementara itu, ekonomi baru Asia, siapa lagi kalau bukan Vietnam, yang puas dengan posisi ketiga di daftar ini. Negeri jiran Malaysia menduduki peringkat kedua, dan negara paling aman di Asia Tenggara jatuh kepada tidak lain dan tidak bukan Singapura. Singapura juga menduduki peringkat kelima di dunia. Malaysia ni syurga makanan jalanan. Tapi korang tahu tak 5 fakta gila ni? Nombor 5, roti canai kita pernah dinobatkan sebagai makanan jalanan terbaik dunia oleh Taste Atlas. Wow. Bangga, kan?
Nombor 4, nasi lemak pernah diiktiraf sebagai salah satu sarapan terbaik di dunia oleh Time Magazine. Nombor 3, char kway teow asalnya dari China, tapi versi Malaysia lebih pedas dan berlemak dengan tambahan udang dan kerang. Nombor 2, cendol kita pernah tersenarai dalam CNN's World's 50 Best Desserts. Nombor 1, teh tarik diiktiraf sebagai minuman kebangsaan Malaysia dan ada pertandingan teh tarik peringkat antarabangsa tau. Wow. Pas gue jalan ke belakang area dataran Merdeka, gak sengaja gue nemu bangunan estetik ini. Karena gerbangnya kebuka, gue masuk aja. Ternyata ada kafe juga di dalamnya. Awalnya gue pikir ini rumah orang. Ternyata setelah gue cek di Google, bangunan ini namanya Rumah Tangsi. Dinamai Tangsi karena lokasinya yang berada di Jalan Tangsi, Kuala Lumpur. Rumah ini diketahui pertama kali dibangun pada tahun 1903 dengan pemilik pertamanya Gratis ya, gratis, gak ada tiket. Kalau di Indonesia ini mesti bayar. Sempat jadi hotel juga pada tahun 1909 hingga 1919. Hingga akhirnya menjadi situs warisan budaya Malaysia sejak tahun 2012. Saat ini, Rumah Tangsi biasa dioperasikan untuk menggelar beberapa event seperti wedding, pameran seni, bisnis event, hingga seminar. Anyway, bangunan ini bisa banget loh jadi opsi OOTD estetik lo selama di Kuala Lumpur. Betul sekali, Mas. Baru pertama kali nginjakin kaki di kota Penang. Pertama kali ke Penang. Langsung jatuh cinta sama kota ini. Ini adalah hari kedua aku di kota Penang. Kira-kira mau jalan-jalan kemana aja ya? Mau kemana aja, Mas? Seperti inilah suasana di Penang, Malaysia yang mempunyai sudut pandang kota yang begitu sangat Kalau indah. kalian lagi di kota Penang, jangan lupa nginap di area Georgetown. Georgetown itu sendiri merupakan ibu kota bagian Penang, Malaysia. Apakah kalian tahu bahwa Georgetown dinobatkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 2008? Sekilas mata memandang, kota ini memang bukan kota modern. Bersih. Dan lebih banyak bangunan-bangunan Nyaman. berlantai rendah serta penuh Tentunya dengan pelancong bangunan tua. merasa Salah satunya puas. Galeri Melayu Pulau Penang ini. Galeri Di sini, Melayu. pengunjung bisa mendapatkan informasi mengenai sejarah awal Pulau Penang. Pulau ini telah ditempati oleh masyarakat Melayu asli dan orang Melayu dari Kepulauan Nusantara, khususnya dari Sumatera. Pulau Penang ini dulunya merupakan tempat rekreasi dan kawasan pemburuan bagi Sultan Kedah. Setelah puas belajar sejarah tentang kota Penang, saatnya kita berburu makanan. Nah, tempat Berburu yang satu makanan. ini viral banget di TikTok. Oke, Nama tempatnya Mas. Teochew Cendol. Aku tuh beruntung Cendol banget kayaknya. viral Karena kesini banget tuh di nggak Malaysia. perlu antri. Oh ya, isian dari Teochew Cendolnya itu Indonesia cendolnya nggak sambal viral. kacang merah. Nah, yang panjang-panjang itu tuh namanya cendol. Terus dia pakai gula merah dan pakai kuah santan. Di sebelah Teochew Cendol ini ada satu tempat makan yang viral banget di TikTok. Makanan yang aku pesan waktu itu tuh kayak kue tiaw gitu. Jujur, porsinya itu kayak nggak banyak, tapi ya lumayan lah ya bikin kenyang. Kota Penang tuh indah. Tapi kalau dinikmatin siang hari, siap-siap gosong kalian. Tapi nggak apa-apa. Kalau aku panas, aku akan nikmatin kota Penang ini menggunakan sepeda siang-siang bolong. Mantap, Karena betul, waktu Mas. itu kota Penang bener-bener panas, jadi aku memutuskan untuk balik dan istirahat ke hotel. Dan sore harinya, aku mau nikmatin sunset di Batu Perenggi. Jarak dari hotel ke Batu Perenggi itu sekitar setengah jam. Dan ternyata Batu Perenggi itu adalah pantai. Bisa-bisanya Gratis. Tuh kan, kaget. Gratis. Kalian mau lihat gak sih, guys? Di Indonesia bayar loh. Ngeri nggak? Bayangkan, patut aja orang Indonesia suka ke Malaysia. Kagum sama pantai ini. Pantainya itu benar-benar dirawat dan bersih banget. Gratis dirawat, pantainya bersih. Mungkin sebab ini orang Indonesia lebih suka jalan-jalan ke Malaysia. Nyaman, tentunya dengan kenyamanan seperti ini, maka pelancong akan puas tanpa ada sampah sedikit pun, dirawat. Dan tentunya ini menjadi salah satu destinasi para pelancong dari luar negara ketika datang ke Penang. Harusnya hal seperti ini perlu dicontohi di Indonesia. Aku selama hari kedua di kota Penang. Untuk hari ketiga jauh lebih seru. Pokoknya ditunggu ya. Ke Melaka harus cobain makanan di resto ini. Oh, Ini cobain dia guys, makanan nama apa? restonya Asam Pedas Jet Air. Mbak. Menunya itu banyak banget. Ada Menunya udang, banyak pokoknya banget, ada banyak udang. deh. Wow. Tengok tuh yang ngantri. Masya Allah, Akhirnya sampai juga pesanan aku. Ini aku pilih yang asam pedas ikan sama Asam yang pedas lobster ikan. itu digulai gitu lah. Lobster, Tapi enak sih. Ini aku pakai sambel. Coba, Mbak, coba, Sambelnya Mbak. tuh enak banget, seger. Sambelnya Aku suka enak banget banget, sama seger. sambelnya ini. Dicocol pakai sayurannya sama lobsternya itu enak semua Langsung sih. nyami gitu Kalian ya. kalau penasaran ke Malaka mampir ke sini ya guys. Yang Menunya tuh penasaran, banyak banget. Ini menurut aku enak menunya sih, banyak enak banget. semua.
Aku kasih rate ini 8,5/10. Yang kurang itu kurang asin aja sih gulanya. Tapi semuanya tuh enak, aku suka. Kalian kalau penasaran ke Melaka mampir yuk ke sini. Asam pedas ZR. Aku sangat menikmatinya dan lahap karena lapar juga guys. Dan aku suka lalapan, kacang panjang dan lain-lainnya. Ini komplit sih menurut aku. Oke, segitu aja. See you the next video. Bye bye. Cendol terenak di Melaka. Oke guys, temennya aku hari ini siap-siap. Aku mau menuju ke Melaka, ingin kulineran. Apa aja yang aku makan di Melaka, kalian ikuti aku terus ya guys. Aku gak lama sih di Melaka, itu hanya 2 hari aja. Nginep semalam aja di hotel. Ini aku udah sampai. Welcome to Melaka. Welcome to Melaka. Aku gak sabar mau cobain cendol ini. Aku udah sampai di Cendol Kampung Hulu. Nah, kalian wajib cobain itu. Cendol Kampung ini dia Hulu. pemandangannya indah Indonesia. banget. Kalian lihat sendiri kan. Jangan banyak bacot, langsung aja kita makan. Ini ada ice cream vanilanya, enak-enak banget. Ada duriannya juga, duriannya tebel banget. Pokoknya ini enak. Yang diserut itu ice-nya itu bukan sekedar ice, dia kayak santan itu, gurih, mantul. Tuh kalian lihat ada kacang merah, lengkap deh. Ini enak, nggak terlalu manis. Aku suka banget kalau ke Melaka. Aku pasti mampir ke sini. Kalian jangan lupa ke Melaka cobain es krim ini. Aku kasih rate 9/10. Oke, see you the next video. Bye bye. Orang Indonesia dibuat kaget ketika melancong ke Malaysia, yang dimana banyak wisata gratis. Bahkan lautnya saja yang begitu sangat bersih, dirawat. Kalau masuk ke pantai tersebut tidak perlu bayar. Kok sampai laut ya? Maksud saya pantai di Malaysia yang dimana pantai tersebut untuk para pelancong, tapi anehnya tidak perlu membayar, gratis. Jadi para pelancong itu bisa menikmati matahari yang mau terbenam di pantai ya kan, sambil menikmati keindahan suasananya dan tak perlu bayar, gratis, nggak ada pungutan liar. Tapi kalau di Indonesia masuk ke taman pantai saja harus bayar banyak, pungli. Hal inilah yang mungkin sulit wisata Indonesia itu untuk jadi maju. Harusnya bisa mencontohi negara tetangga kita, yaitu di Malaysia, yang dimana dari segi taman-taman kota, kemudian taman-taman pantai, banyak yang gratis. Siapa sih yang nggak mau wisata gratis? Kemudian harga tiket ke Malaysia itu juga sangat murah. Beda dengan di daerah Indonesia, yang dimana kalau kita pergi dari suatu daerah itu harganya mahal. Bisa nggak kira-kira Indonesia seperti Malaysia? Dan juga aneka jenis makanan di Malaysia begitu sangat mendunia. Mau cari makanan apa aja, semuanya serba ada. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.